Kamu tahu nggak sih kalau 80% dari orang yang membeli asuransi jiwa merasa kecewa. Kekecewaan terbesar mereka datangnya dari uang pertanggungan asuransi jiwa yang ternyata kurang. Kok bisa sih semua itu terjadi? Ternyata kebanyakan dari orang-orang ini membeli asuransi tanpa memikirkan secara benar-benar tentang uang pertanggungan itu apakah akan cukup atau tidak di masa depan dan bisa atau tidak melindungi keluarga mereka. Makanya di video kali ini saya akan ngebantuin kamu untuk menghitung uang pertanggungan yang tepat buat keluarga kamu supaya kalian gak kecewa nantinya. Saya akan jelasin 5 cara yang bisa kamu pilih untuk menentukan berapa sih uang pertanggungan yang cocok buat keluarga kamu. Setiap cara pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Bisa jadi cara nomor 5 justru yang paling cocok buat keluarga kamu. Nama saya Yaskia Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ngomongin gimana sih caranya, kita harus tahu dulu apa sih itu uang pertanggungan dan kenapa itu penting banget. Uang pertanggungan asuransi jiwa itu adalah sejumlah uang yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan apabila sesuatu terjadi sama si tertanggung di polis, seperti meninggal dunia, kecelakaan, dan sejenisnya. Uang ini bisa dipakai bukan cuma hanya untuk bayar biaya pemakaman atau biaya hutang-hutang yang ada, tetapi juga bisa digunakan untuk mengganti pendapatan yang hilang, pendidikan anak-anak, menjaga kualitas hidup keluarga, bahkan bisa untuk mencapai mimpi-mimpi dari keluarga kita juga, seperti membangun bisnis atau mimpi-mimpi lainnya. Nah, sayangnya seringkali tuh orang nggak menghitung semuanya dengan baik. Mereka nggak memperhitungkan sebenarnya kebutuhan keluarga saya tuh seperti apa dan berapa. Kita harus sadar, kenapa sih menghitung uang pertanggungan yang benar itu jadi sangat penting? Karena tanpa adanya perhitungan yang benar atau perhitungan yang tepat, keluarga kamu bisa aja hidupnya jadi berantakan secara keuangan. Terus pendidikan anak bisa terbengkalai, hutang bisa belum terbayar, atau dalam kondisi terburuknya, keluarga kamu malah terpaksa untuk berhutang di sana-sini untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi. Jadi sangatlah penting buat kamu sebagai kepala keluarga untuk mempersiapkan ini dan ya jangan biarin keluarga kamu nantinya terbeban secara finansial kalau misalnya kamu amit-amit dipanggil Tuhan. Nah, supaya kita lebih gampang ngerti dan menghitungnya, kita ambil ilustrasi aja. Anggap aja ada seorang bapak, namanya Pak Budi, umurnya 35 tahun. Dia udah nikah sama Ibu Ani, umurnya 30 tahun. Dan mereka udah punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Tony, umurnya 6 tahun, baru aja masuk SD. Dan ada lagi namanya Tina, umurnya baru 2 tahun. Di sini Bapak Budi dan Ibu Ani itu tipikal orangnya well prepare banget. Orangnya punya persiapan dan mereka punya target untuk pensiun tuh di umur 60 tahun. Dan pastinya orang-orang yang penuh persiapan kayak gini tuh hidupnya nggak pengen ngebebani anak pas nanti udah pensiun. Dan juga mereka pengen menyediakan warisan juga untuk anak-anaknya. Nah, si Bapak Budi ini udah nonton video saya yang ngebahas gimana caranya beli asuransi jiwa. Tapi pas dia ditanya sama agennya berapa uang pertanggungan yang dia butuhkan, dia bingung. Nah, di sini kita bisa mulai hitung bareng-bareng berapa sih yang dibutuhkan oleh keluarga Bapak Budi supaya keluarganya terjamin kehidupannya bahkan jika Bapak Budi besok tiba-tiba meninggal. Metode pertama namanya Human Life Value atau HLV singkatannya. Metode ini menghitung uang pertanggungan berdasarkan pendapatan kita saat ini sampai dengan masa produktif kita habis. Atau dalam bahasa sehari-harinya, seberapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan penghasilan kamu sekarang selama kamu masih bisa produktif. Metode HLV ini fokusnya tuh pada masa produktif kita. Jadi kita harus tahu umur kita sekarang berapa, nanti kita mau pensiun umur berapa. Cara menghitungnya pun ya saya sedikit sederhanakan ya di sini ya. Saya nggak tambahin future value dan segala macamnya. Kita ambil dasarnya aja supaya kita tahu minimal uang pertanggungan kita tuh berapa. Nah, caranya pertama kita ambil rata-rata pendapatan tahunan kamu. Kalau contohnya dari Pak Budi rata-rata pendapatan per tahunnya itu adalah 120 juta atau 10 juta per bulan. Dan masa produktifnya itu masih 25 tahun lagi. Dia kan mau pensiun umur 60, sekarang umur 35, berarti 60 dikurang 35 sama dengan 25 tahun. Nah, dari sini kita bisa kaliin tuh. 120 juta dikali 25. Dapatnya angka 3 miliar rupiah. Itulah uang pertanggungan yang didapetin dari metode HLV. Jadi Pak Budi harus beli asuransi yang minimal kasih dia 3 miliar berdasarkan metode HLV. Tapi 3 miliar ini nggak ngitung inflasi dan juga penurunan mata uang ya. Jadi disclaimer sedikit.
Keuntungan dari metode ini ya simple, sederhana. Pendapatan dikali masa produktif. That's it. Kekurangan dari metode ini adalah tidak memikirkan inflasi dan juga kebutuhan lain seperti pendidikan anak, hutang, dan sejenisnya. Metode yang kedua itu namanya income replacement atau bahasa Indonesia menggantikan pendapatan. Metode ini menghitung uang pertanggungan asuransi itu untuk menggantikan pendapatan kamu selama beberapa tahun. Ibaratnya kayak dana darurat lah. Metode ini sangat sederhana dan paling cocok buat yang budgetnya terbatas. Dan kita bisa ambil contoh, misalnya Bapak Budi pengen keluarganya punya dana darurat minimal 10 tahun dari pendapatannya. Ya udah, kita simpel aja. Caranya kalian 120 juta pendapatan per tahun tadi dikali 10. Jadi minimal uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang dia butuhkan adalah 1,2 miliar. Itu minimal. Jadi keluarganya masih bisa dapetin pendapatan atau gajinya Pak Budi selama 10 tahun ke depan. Metode ini kelebihannya ya basically paling murah dan juga bisa melindungi keluarga dalam jangka waktu tertentu. Tapi kekurangannya ya setelah tahun ke-11 nggak ada perlindungan lagi untuk keluarganya. Metode yang ketiga, need analysis atau berdasarkan kebutuhan keluarga. Metode ini menghitung uang pertanggungan berdasarkan kebutuhan keluarga seperti biaya hidup sehari-hari, hutang, dan juga biaya pendidikan anak. Di sini kita udah mulai ngitungnya secara spesifik nih, tapi berdasarkan bukan pendapatan, tapi berdasarkan pengeluaran. Metode ini sebenarnya bisa cukup kompleks, karena kalau kita ngomongin pendidikan anak misalnya deh, kita ambil contoh. Kita harus tahu biaya masuk sekolahnya nanti di umur berapanya. Tapi bisa kita simpelin juga dengan cara ambil aja kira-kiranya seperti apa. Dan di metode ini saya ajarinnya yang simpel aja, supaya kalian udah dapat gambaran minimalnya tuh uang pertanggungan kalian berapa sih. Misalnya pengeluaran keluarga Pak Budi per tahunnya itu ada 100 juta. Dan Pak Budi rencananya nih punya perlindungan selama 10 tahun ke depan. Total biaya pendidikan Tony dan Tina sampai ke universitas itu habisnya 1 miliar. Terus mereka juga ternyata ada hutang KPR 500 juta. Nah, di sini kita bisa ngitung tuh semua total-totalnya. Jadi total biaya hidup, total pendidikan, total hutang, atau total biaya-biaya lainnya, kita bisa kumpulin semua. Dan dari sini kita bisa hitung tadi kan 1 miliar ditambah 1 miliar ditambah 500 juta. Jadi total minimal uang pertanggungan asuransi jiwa yang dibutuhkan adalah 2,5 miliar. Tapi again, disclaimer, ini belum termasuk inflasi dan ya ini hitungan yang disimpulkan ya. Kelebihan dari metode ini tuh bisa sangat spesifik dan memastikan kebutuhan keluarga kita semuanya bisa terpenuhi. Tapi kekurangannya perhitungannya tuh bisa rumit banget dan butuh data-data yang lengkap karena setiap keluarga pasti kebutuhannya beda, sehingga butuh waktu lebih banyak buat mempersiapkan uang pertanggungan berdasarkan metode ini. Nah, metode keempat itu sebutannya adalah legacy fund. Metode ini cocok buat kamu yang rencananya juga pengen meninggalkan warisan buat anak-anak, nggak cuma menutupi kebutuhan mereka. Fokusnya metode ini nggak cuma menggantikan pendapatan, tapi juga nambahin warisan ke anak-anak kita supaya mereka bisa mencapai mimpinya dengan lebih mudah. Metode ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dari yang sekedar cukup jadi lebih. Baik lagi kita ke contoh tadi. Kita ambil contoh yang di metode 3. Tadi kan dari metode ketiga, metode needs analysis, kita udah dapetin angka 2,5 miliar untuk bayarin biaya kehidupannya keluarga Pak Budi. Nah, misalnya Pak Budi pengen ngasih warisan yang cukup buat anak-anaknya, let's say masing-masing dikasih 1 miliar nantinya, berarti Pak Budi cuma tinggal nambahin uang pertanggungan dari metode ketiga tadi 2,5 miliar ditambah dengan 2M warisan yang dia butuhkan. Jadi total uang pertanggungan asuransi jiwa yang Pak Budi butuhkan dari metode keempat legacy fund ini adalah 4,5 miliar. Kelebihan dari metode ini ya keluarga kita jadi punya dana tambahan untuk bertumbuh secara ekonomi. Kekurangannya ya semakin mahal uang pertanggungan otomatis semakin mahal juga preminya. Dan mungkin ini juga agak sedikit sulit untuk keluarga-keluarga yang masih merintis. Metode yang kelima, multi-stage planning. Metode ini adalah kombinasi dari semua metode sebelumnya, dan metode ini memastikan setiap level kehidupan kita itu terpenuhi. Karena kan kebutuhan kamu sekarang belum tentu kebutuhan kamu nantinya ya. Nah, metode ini dibagi jadi beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah seperti income replacement. Jadi kita fokusnya adalah mengganti pendapatan yang hilang selama beberapa tahun. Tahap yang kedua adalah tahap menutupi kebutuhan keluarga. Ini sama kayak metode ketiga atau need analysis. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan legacy fund atau tahapan memberikan yang lebih untuk keluarga kita, warisan, terus juga menuliskan mimpi segala macamnya. Nah, kita langsung ambil contoh langsung ke Bapak Budi.
Misalkan Bapak Budi pengen di level pertama dia ada penghasilan selama 5 tahun ke depan. Berarti 120 juta dikali 5 tahun sama dengan 600 juta. Terus di level berikutnya Pak Budi pengen meninggalkan uang untuk pendidikan anak-anaknya sebanyak 500 juta. Dan di level terakhir Pak Budi pengen memberikan warisan bagi anak-anak mereka sebesar 1,5 miliar. Nah, kalau kita hitung berarti tadi 600 juta ditambah 500 juta ditambah 1,5 miliar, jadi totalnya 2,6 miliar. Kelebihan metode ini tuh setiap kebutuhan kamu di masing-masing tahap tuh pasti terpenuhi. Dan otomatis harganya pasti lebih terjangkau karena uang pertanggungan yang kamu beli itu kasarnya lebih sedikit. Kamu cicil dulu, jadi kamu nyicil yang 600 juta dulu, terus kamu nyicil yang 500 juta tadi untuk biaya pendidikan, baru kamu nyicil yang 1,5 M setelah kamu punya uang lebih kasarnya. Tapi kekurangannya metode ini tuh kompleks, jadi perlu berkali-kali kamu berpikir, perlu berkali-kali kamu berasuransi, dan juga kalau amit-amit di tengah jalan kamu lah, let's say dipanggil Tuhan, metode ini nggak bisa sampai dengan level ketiga atau level berikutnya. Nah, dari kelima metode ini, saya harap kamu bisa dapat gambaran ya, gimana sih cara ngitung uang pertanggungan yang sesuai buat keluarga kamu. Pilih metode yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tipikal keluarga kamu, supaya keluarga kamu nantinya tuh nggak kecewa. Ingat, asuransi itu sistemnya adalah tujuan jangka panjang. Jadi, jangan ngerasa, saya kayaknya cukuplah 1 miliar tanpa benar-benar menghitung. Kalau kebutuhan kamu tuh ternyata memang 1 miliar tuh udah cukup gitu. Karena banyak banget orang yang kecewa karena dulunya tuh nggak ngambil asuransi itu yang banyak gitu. Giliran mereka udah sadar, mereka butuhnya banyak, ternyata mereka udah nggak bisa diasuransikan atau ya udah meninggal dunia. Intinya hitung hutang, biaya, mimpi, semuanya yang kamu bisa bayangin itu kamu hitung semua supaya uang pertanggungan dari asuransi jiwa kamu itu juga bisa menutupi setidaknya 80% dari yang kamu butuhkan. Seperti yang Tuhan udah ingetin juga di 1 Timotius 5 ayat 8, kalau kita nggak ngurusin keluarga kita, apalagi sisi rumah kita tuh murtad gitu. Makanya kita wajib banget mempersiapkan ini dengan baik supaya kita bisa tetap bertanggung jawab sama keluarga kita bahkan di saat kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Pastiin kamu menghitungnya dengan baik supaya keluarga yang kamu tinggalkan ini tetap terlindungi dan masih bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Nah, buat yang nonton sampai sekarang, saya punya bonus tips nih. Setelah dapetin uang pertanggungan yang segitu, gimana sih caranya mengelolanya supaya kita aman? Jangan sampai kalian kayak pemenang lotre yang dalam waktu 3 tahun uangnya habis begitu aja. Kita harus bisa ngelola uang pertanggungan ini dengan baik supaya keluarga kita yang ditinggalkan nantinya bisa hidup dengan layak seperti apa yang kita rencanakan. Jadi bapak-bapak, pastiin kalian ajarin ini ke anak dan istri kalian ya. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, prioritaskan kebutuhan yang mendesak. Contohnya seperti bayar hutang, pelunasan KPR, dan biaya-biaya besar lainnya. Setelah itu semua selesai, yang kedua adalah kita menyisihkan untuk dana darurat. Kita harus simpan sebagian dari uang pertanggungan tadi supaya keluarga kita tetap bisa siaga dalam menghadapi masa depan yang ya semakin nggak pasti. Otomatis setelah kepergian kita, keluarga kita pasti mengalami kesulitan yang lebih karena ya istri kamu pasti harus jadi single parent, anak-anak juga kehilangan figur ayah, dan ya masih banyak lagi kesulitan secara finansial, emosional, dan juga secara ya fisikal juga gitu. Karena kehilangan satu sosok juga di rumah. Pastiin dana darurat ini udah cukup, dan yang terakhir kita harus investasikan untuk masa depan. Kalau semua kebutuhan mendesak udah dibayarkan, kamu wajib banget menginvestasikan sisa uang pertanggungan ini ke instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan. Contohnya reksadana, deposito, atau properti. Tujuannya supaya uang ini tuh bisa berkembang dan juga bisa meringankan biaya hidup di masa depan nantinya. Karena dengan kita menginvestasikan ini, nanti ya kita bisa menutupi biaya kehidupan sehari-hari itu dari investasi, bukan dari uang pokok, uang pertanggungan tadi. Dengan cara ini, kamu memastikan uang pertanggungan tadi itu nggak cepat habis dan bisa menjaga keluarga kamu tuh lebih panjang lagi. Pastiin kamu kelolain dengan baik ya, supaya uang pertanggungan ini nggak jadi penyelamat sementara, tapi juga bisa jadi fondasi yang kuat untuk keluarga kamu nantinya. Nah, jadi setelah kamu udah tahu gimana caranya menghitung uang pertanggungan yang baik, sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau ambil keputusan dan melindungi keluarga kamu dari sekarang, atau mau nunda-nunda dan bikin keluarga kamu nggak terlindungi. Ingat, ada pepatah ngomong bahwa asuransi itu bukan untuk yang meninggal, tapi untuk yang ditinggalkan.
Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu share ya ke teman kamu yang lagi nyari asuransi juga. Siapa tahu bisa ngebantu mereka nemuin asuransi dan jumlah uang pertanggungan yang tepat buat mereka. Bantu channel ini dengan like, subscribe, dan nyalain notification bell ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya lainnya. Tonton juga video saya yang lainnya, pasti bakal berguna banget buat kamu. Nama saya Yaskia Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye!